Tania, usia 29 tahun. Seorang guru TK yang hangat dan penyayang, baru saja kehilangan nenek yang sangat ia cintai. Sebagai satu-satunya cucu, Tania mewarisi rumah tua peninggalan sang nenek di desa kecil bernama Sukawening, tempat ia biasa menghabiskan liburan masa kecil. Setelah bertahun-tahun hidup di kota, Tania memutuskan untuk pindah ke rumah warisan itu sambil mengambil cuti panjang dari pekerjaannya. Ia ingin menenangkan diri, mengenang masa kecilnya, dan mungkin mulai menulis buku anak-anak yang telah lama ia rencanakan. Hari-hari pertama terasa damai. Tania membersihkan rumah, menata kembali kamar masa kecilnya, dan menemukan barang-barang kenangan lama. Ia juga menyapa beberapa tetangga yang masih mengenal dirinya sejak kecil. Rumah itu memang besar, tapi sebagian besar ruangan tetap dikunci, termasuk satu kamar di ujung lorong lantai atas. Kamar yang sejak dulu tak pernah boleh ia masuki oleh sang nenek. Di malam keempat, saat hujan turun pelan-pelan, Tania duduk membaca buku di ruang tamu. Angin dari sela jendela membawa aroma nostalgia. Ia merasa tenang. Namun di sela keheningan, Tania mendengar sesuatu yang membuatnya berhenti membaca. Suara tangisan bayi samar terdengar seolah berasal dari lantai atas. Tania berdiri terpaku. Suara itu begitu jelas. Tangisan bayi, pelan, serak, seolah datang dari ruangan jauh, namun tetap nyata. Hujan masih menetes pelan di luar, menambah suasana sunyi dan mencekam. Ia memberanikan diri naik ke lantai atas, menyusuri lorong tua yang sudah lama tak diinjak manusia. Lantai kayunya berderit ringan di bawah langkahnya. Tania berhenti di depan kamar paling ujung, satu-satunya ruangan yang selalu terkunci, bahkan sejak ia masih kecil. Tangisan itu berhenti tepat saat ia meletakkan tangan di gagang pintu. Sunyi kembali. Ia mencoba membuka pintunya, tapi seperti biasa, terkunci rapat. Tania turun dan mencari kunci di antara barang-barang neneknya. Ia membuka laci-laci tua, lemari kecil, bahkan memeriksa bawah ranjang, tapi kunci kamar itu tidak ditemukan. Keesokan paginya, ia bertanya pada Pak Darman, tetangga tua yang tinggal di seberang rumah. Pak Darman mengatakan, kamar paling ujung, itu kamar kosong. Sudah lama sekali tak dibuka. Waktu nenekmu masih hidup pun, beliau selalu bilang, jangan usik yang tak ingin diganggu. Tania merasa tidak puas dengan jawaban itu. Ia yakin ada sesuatu yang disembunyikan. Malam berikutnya, suara tangisan itu kembali. Kali ini lebih dekat, lebih menyayat, dan anehnya, radio tua di ruang tamu menyala sendiri, memutar lagu Nina Bobo kuno, padahal kabelnya sudah dicabut sejak pagi. Tania mulai merasa tidak nyaman. Ia mencoba mengabaikan, tapi malam-malam selanjutnya membuatnya makin gelisah. Gorden kamar bergoyang sendiri walau jendela tertutup. Cermin kamar mandinya mulai memunculkan embun di bagian tengah, membentuk seperti tangan kecil. Dan setiap jam 3 pagi, suara bayi itu datang. Selalu dari arah kamar yang terkunci. Puncaknya, suatu malam saat Tania menempelkan telinga ke pintu kamar terkunci itu, ia tak hanya mendengar tangisan, tapi juga suara lembut seorang wanita bersenandung, seperti menidurkan bayi. Tania mundur perlahan dengan napas tertahan. Untuk pertama kalinya, ia merasa rumah peninggalan nenek ini mungkin menyimpan sesuatu yang tidak pernah ingin diceritakan. Keesokan paginya, Tania memutuskan ia harus membuka kamar itu. Tak peduli berapa lama ruangan itu telah terkunci, ia tidak bisa terus hidup dalam ketakutan dan pertanyaan yang tak terjawab. Ia mulai mencari petunjuk di seluruh rumah. Ia menyusuri loteng, memeriksa setiap buku tua, bingkai foto, bahkan balik-balik karpet untuk mencari apapun yang mungkin ditinggalkan sang nenek. Di salah satu lemari tua, ia menemukan sebuah kotak musik kecil berdebu. Saat diputar, kotak itu memainkan melodi yang sama dengan lagu Nina Bobo yang pernah terdengar dari radio malam itu. Di dalamnya, tersembunyi kunci kecil berkarat dan selembar foto usang,
seorang wanita muda yang belum pernah ia lihat menggendong bayi mungil di dalam kamar yang persis seperti kamar terkunci itu. "Siapa wanita ini?" pikir Tania. Dengan hati-hati, Tania membawa kunci itu ke kamar misterius. Tangannya gemetar saat memasukkan kunci ke lubang. Rupanya itu memang kunci pintu kamar itu. Pintu terbuka perlahan, mengeluarkan suara berderit pelan yang seakan sudah lama menunggu. Di dalamnya, kamar itu masih utuh. Ada ranjang bayi antik, kursi goyang, dan rak mainan kayu. Udara di dalam kamar terasa dingin dan berat, seperti menahan napas bertahun-tahun. Tania melangkah masuk. Ia menemukan lebih banyak foto. Semuanya menunjukkan wanita yang sama, bersama bayi laki-laki. Tapi tak ada nama, tak ada penjelasan. Hanya ada satu surat lusuh di atas meja. Isi surat itu adalah, "Maafkan ibu, aku tidak bisa menghapus suara tangisannya." Tania makin bingung. Siapa bayi itu? Apakah itu ibunya? Atau anak dari seseorang dalam keluarga? Ia kembali mencari ke rumah Pak Darman, berharap menemukan jawaban. Awalnya Pak Darman ragu bicara, tapi akhirnya ia membuka sedikit cerita. "Dulu, waktu nenekmu masih muda, ada kejadian. Seorang wanita menginap di rumah itu, hamil muda, sendirian. Katanya ke Jakarta, tapi sejak itu tak pernah terlihat lagi. Nenekmu yang urus segalanya, tapi kami semua diminta diam." Tania merasa dunia runtuh. Rumah ini menyimpan lebih dari sekadar kenangan. Ia bertekad untuk menemukan identitas bayi dalam foto dan mengungkap siapa wanita yang ditinggalkan dalam sejarah rumah itu. Namun, sejak ia membuka pintu kamar itu, suara tangisan bayi mulai terdengar tidak hanya di malam hari, tapi siang hari juga. Dan kini, suara itu mengikutinya kemana-mana. Hari-hari Tania menjadi semakin aneh dan melelahkan. Suara tangisan itu tidak hanya terdengar di kamar atas, tetapi mulai terdengar di dapur, di kamar mandi, bahkan di halaman belakang, meski samar. Ia sering terbangun di malam hari dan menemukan kursi goyang di kamar, itu bergerak sendiri, seolah ada yang duduk di sana sambil mengayun lembut. Tania menelusuri kembali barang-barang peninggalan neneknya, dan akhirnya menemukan sebuah jurnal tua yang tersembunyi di bawah papan lantai. Jurnal itu milik neneknya sendiri, berisi catatan pribadi yang selama ini tak pernah diceritakan pada siapapun. Dalam jurnal itu, Tania membaca sebuah kisah yang membuat dadanya sesak. Namanya Alia. Ia datang ke rumah dalam kondisi hamil, diusir keluarganya. Kukira ia hanya ingin menumpang beberapa hari. Tapi malam itu ia melahirkan di ruang tamu, sendirian. Bayinya lahir sehat, tapi Alia lemah. Ia terus menangis, menyebut-nyebut seseorang bernama Reza, lalu menghilang sebelum fajar. Aku merawat bayinya sebisa mungkin, tapi ia tidak pernah menangis, tidak pernah membuka mata. Entah kenapa, rasanya seperti ia tidak sepenuhnya hadir. Aku menguburnya diam-diam, tidak ingin orang-orang bertanya. Mungkin aku salah. Setelah itu, suara tangisannya mulai terdengar setiap malam. Hingga kini, aku tetap mendengarnya. Air mata Tania jatuh membasahi halaman terakhir. Ia menatap keluar jendela. Hujan turun pelan, dan untuk pertama kalinya, tangisan itu terasa bukan menyeramkan, tapi menyedihkan. Bayi itu tidak menangis karena marah. Ia menangis karena menunggu. Dengan hati yang berat, Tania memutuskan melakukan sesuatu yang tak pernah dilakukan neneknya, mengakui dan menghormati keberadaan sang bayi. Ia menyiapkan sebuah upacara kecil di halaman belakang, tepat di bawah pohon beringin tua tempat sang nenek menyimpan banyak kenangan. Ia menyalakan lilin, membacakan doa, lalu meletakkan foto sang bayi dan ibunya di bawah pohon itu. Di sebelahnya, Tania menggali sedikit tanah dan menanam kotak musik tua milik neneknya yang memainkan lagu Nina Bobo itu. "Kalau kamu memang ada di sini, kamu tidak sendiri. Kamu tidak dilupakan. Sekarang kamu boleh beristirahat," bisik Tania. Malam itu, tidak ada tangisan. Tidak ada suara dari radio, cermin, atau lorong. Hanya keheningan yang hangat,
dan hembusan angin lembut yang menyapu rambut Tania saat ia menutup pintu kamar itu untuk terakhir kalinya. Beberapa minggu telah berlalu sejak malam itu. Rumah peninggalan nenek kini terasa jauh lebih damai. Tidak ada lagi suara tangisan bayi. Tidak ada lagi langkah samar di lorong. Tidak ada lagi rasa dingin menusuk dari balik kamar yang dulu terkunci. Tania tetap tinggal di rumah itu. Ia menata ulang kamar-kamar yang selama ini tertutup, membuka tirai-tirai lama, mengganti lampu, dan bahkan mulai menanam bunga di halaman depan. Rumah yang dulu penuh kenangan dan rahasia kini menjadi tempat penyembuhan dan awal yang baru. Setiap pagi, Tania duduk di teras dengan secangkir teh dan buku catatannya. Ia mulai menulis kembali, tapi bukan lagi buku anak-anak seperti yang dulu ia rencanakan. Ia menulis tentang anak-anak yang terlupakan, tentang suara-suara yang tak didengar, dan tentang kerinduan yang tak pernah tersampaikan. Suatu siang, seorang wanita paruh baya datang ke rumah. Ia memperkenalkan diri sebagai Laras, keponakan dari Alia, wanita dalam foto yang ditemukan Tania. Laras membawa beberapa dokumen dan surat-surat lama yang membenarkan kisah dalam jurnal nenek. Dengan mata berkaca-kaca, Laras berkata, "Kami kira Alia hilang begitu saja. Keluarga tidak pernah tahu ia sempat melahirkan. Terima kasih sudah menjaga jejak terakhirnya." Hari itu, mereka bersama-sama menanam pohon kecil di dekat tempat kotak musik dikubur, sebagai simbol kehidupan baru. Kini, rumah itu bukan lagi tempat penuh misteri, tapi menjadi tempat yang menyimpan kisah cinta, penyesalan, dan penerimaan. Rumah itu tidak lagi berbicara lewat suara-suara aneh, melainkan lewat keheningan yang damai. Dan setiap kali angin sore berhembus pelan melewati jendela, Tania tersenyum pelan, seolah mendengar bisikan lembut dari semesta. "Terima kasih, aku sudah tenang."